Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmadani, perwakilan dari SDN 003 Tanjung Pinang Timur. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Keris Sempena Riau. Pada zaman dahulu, tersebutlah sebuah tempat atau pulau bagi orang-orang yang ingin mengadu ilmu kependekan. Pulau itu disebut dengan nama Pulau Galang. Kata galang itu sendiri berarti mengadu kehandalan dan ilmu kependekan. Biasa juga disebut dengan galang atau mengadu kehandalan. Tersebutlah seorang pendekar yang sangat handal, perkasa, gagah berani, dan sangat pandai bermain senjata atau bersilat, sehingga ia diberi gelar dengan nama Pendekar Galang. Karena kesaktian Pendekar Galang, ia dipercayakan oleh Baginda Raja untuk mengatur semua kelengkapan persenjataan kerajaan. Panglima Galang selain handal bermain senjata, ia juga seorang yang kebal dari senjata. Konon, tidak sedikit orang yang telah beradu ilmu kependekaran dengan Pendekar Galang. Tapi banyak yang kalah atau tewas. Sebagian besar juga menjadi muridnya atau berguru kepadanya. Pernah suatu ketika salah seorang pendekar yang pernah dikalahkan dan menjadi muridnya. Wahai Pendekar Galang yang handal, kalau tidak menjadi kesalahan, bolehkah hamba bertanya? Ya, silakan Tuan hamba bertanya. Tentang apakah itu? Panglima. Panglima Tuan hamba adalah panglima yang handal. Tetapi hamba tengok Tuan hamba hidupnya sangatlah sederhana. Tidakkah Tuan hamba ingin hidup seperti panglima kerajaan lain yang hidup bergelimang harta kekayaan? Tanya salah seorang. Mendengar pertanyaan itu, Panglima Galang terkejut. Tak disangkanya kalau pertanyaan salah seorang muridnya menyinggung soal kehidupan yang hidup sederhana. Kenapa itu yang Tuan hamba tanyakan? Balas Panglima Galang. Sebab hamba tengok Tuan hamba adalah panglima yang handal. Padahal tugas Tuan hamba sangatlah berat. Bukan hanya menjaga sepadan Pulau Galang, tapi Tuan hamba juga dipercayakan untuk mengatur dan menjaga semua perlengkapan perang kerajaan. Untuk sejenak Panglima Galang terdiam. Barulah setelah beberapa waktu kemudian beliau berkata dengan perlahan sambil bernafas, bagi hamba, kepercayaan dan tugas yang diberikan oleh Baginda Raja kepada hamba adalah anugerah dan karunia yang tak terhingga. Hamba sudah merasa cukup puas dan bahagia jika dapat melaksanakan titah Baginda Raja dengan baik. Hamba tidak pernah berpikir untuk hidup bergelimangan dengan harta kekayaan. Hamba sudah cukup bahagia sekali, ujar Panglima Galang dengan demikianlah kehidupan Panglima Galang yang tak pernah pikiran yang tidak-tidak. Baginya mengabdi kepada kerajaan dan demi masyarakat adalah lebih penting dari dunia. Dan pada suatu ketika bertanya pula seorang murid-muridnya yang lain, wahai Panglima Galang yang perkasa, bolehkah hamba bertanya? Tiada pantangan dan larangan untuk orang bertanya. Ya, saudaraku, sahut Panglima. Sudah banyak
banyak orang-orang pendekar dari kerajaan-kerajaan lainnya telah hamba kalahkan. Ilmu Tuhan hamba sangatlah sakti. Hamba juga kebal dari berbagai senjata tajam. Dan keris Tuhan hamba sangatlah sakti dan tiada dua. Dapatkah Tuhan hamba berpisah dari keris yang sangat tersulit dipegang Tuhan hamba? Tanya salah seorang. Untuk sejenak, Panglima Galang tak dapat menjawab pertanyaan. Barulah serang beberapa waktu, Panglima Galang menjawab sambil berseru. Keris adalah senjata yang sangat penting bagi seorang pendekar. Boleh dikatakan sebagai penjaga keselamatan dirinya. Walaupun sebenarnya kesaktian seorang pendekar tidak hanya ditentukan oleh sebilah keris. Tetapi jika keris yang kita miliki jatuh ke tangan orang lain, berarti kita sudah kalah separuh. Demikianlah hal dan keadaan sehari-harinya dengan tekun murid-murid pendekar Galang belajar memperdalam ilmu pendekar. Pendekar Galang pun selalu menasihati kepada murid-muridnya bahwa ilmu yang kita miliki bukanlah untuk dipergunakan dengan semena-mena serta menindas orang yang lemah. Justru sebaliknya, kita harus membela orang yang lemah, menegakkan keadilan dan berbakti bagi negeri yang tercinta. Tidak mencari musuh, tapi kalau musuh datang tidak lari. Seperti pantun, suluh petang tapi perigi, mencari tuba untuk mencari. Musuh datang tidak mencari, musuh tiba pantang menyerah. Pergi ke mengenang perahu, bawa kapur singgah ke galang. Kalah dan menang belum tahu, takkan undur tengah galangga. Dan suatu ketika muncullah seorang petua Lanun yang ganas dan bengis bernama Daeng Tawang datang ke Pulau Galang. Mendaratlah Daeng Tawang bersama anak buahnya ke Pulau Galang. Penduduk di Pulau Galang merasa cemas dengan kedatangan Lanun itu. Sedangkan murid-murid dan pengikut pendekar Galang telah bersiap-siap sebab mereka telah menyangka kedatangan Daeng Tawang untuk menyambut tempat mereka. Tiada berapa lama Daeng Tawang berdiri di tengah gelanggang dengan sombong sambil berkata dengan lantang, "Hei kamu semua! Mana yang bernama pendekar Galang? Aku Daeng Tawang datang hendak mencoba." Sementara itu di belakangnya datanglah pendekar Galang dengan berjalan santai dan belakangnya bersama. Akhirnya berhadapanlah kedua orang. "Kau yang bernama pendekar Galang?" tanya Daeng Tawang dengan sombong. "Ya, hambalah pendekar Galang. Siapakah tuan hamba?" jawab pendekar Galang sambil "Siapa yang tidak kenal denganku? Aku Daeng Tawang yang berkuasa di perairan Siantan, Karaipa, Timbalan sampai ke Laut Cina." ujar Daeng Tawang dengan sombong. "Oh, kiranya tuan hamba si Daeng Tawang Tua Lanun. Apa hajat tuan hamba datang kemari?" tanya Panglima Galang berbahasa-basi. "Cih! Jangan engkau pura-pura ada perahu. Pura-pura tidak tahu. Aku datang sini ingin mengalahkan pendekar Galang." jawab dengan sombong. "Oh, begitukah hajat tuan hamba datang kemari? Jika orang pergi ke dai terkena ribut. Jika hamba datang dengan baik pula hamba menyambut. Tapi kalau pergi ke Mepar, biarlah hamba pergi ke
Kalau Tuhan datang mencabar, tak akan undur jurus disusun. Ujar Panglima Galang dengan cus! Pergi pekan bawa bekal, berbaris-baris buah berangan. Kalau Tuhan sungguh handal, cabutlah keris pula serangan. Cak! Terdengar dan teriak Dai Tawang sambil menyerang di keris. Panglima Galang menyambut serangan Dai Tawang dengan tenang, tapi dengan mudah pula dapat dielakkan. Tak lama kemudian terjadilah perkara yang amat seru. Masing-masing menunjukkan kemampuan dan kehandalannya bermain keris. Debu di sekitar bertebang. Orang-orang menonton menjauh dari gelang. Akhirnya, dengan suatu sepakan yang cepat dan terjembang serta sulit untuk dielakkan, mendaratlah dada Dai Tawang. Hingga akhirnya Dai Tawang jatuh terjembang serta sulit untuk bangun kembali. Bukan dibunuh ketualangan itu, tetapi Pendekar Galang mengulurkan tangannya untuk menolong Dai Tawang. Sarungkannya kembali kerisnya itu, lalu mengulurkan tangannya untuk menarik Dai Tawang. Tapi dasar orang jahat, melihat kebaikan dan kelembutan Pendekar Galang, secepat kilat Dai Tawang menepis tangan Pendekar Galang dan lalu membukam Pendekar Galang. Pendekar Galang tak sempat mengelak, maka keris Dai Tawang menusuk dada Dai Tawang, menusuk dada Pendekar Galang. Letak! Terdengar suara barang patah. Ternyata bukan dada Panglima Galang yang tertusuk, tetapi keris Dai Tawang yang patah. Sungguh kebal dan sakti Pendekar Galang. Melihat kecurangan Dai Tawang, orang-orang di sekitar dan murid Pendekar Galang sangat marah. Pendekar Galang bermaksud baik, tapi sebaliknya petualangan itu membalas dengan kecurangan. Maka dengan serentak murid-murid Pendekar Galang menyerbu petualangan itu untuk dibunuh. Muncullah Pendekar Galang cepat menahan dengan memegang erat tangan. Tunggu! Sabar semuanya. Serentak pula orang-orang mengikuti perintah Pendekar. Wahai Dai Tawang, dengan kecuranganmu ini, sudah sepatutnya tuan hamba dibunuh. Tapi hamba masih ingin memberikan kesempatan kepada tuan hamba untuk bertaubat. Jadilah orang yang baik, berhentilah menjadi landu, ujar Pendekar Galang dengan tapi sebaliknya Dai Tawang bukan meminta maaf, melainkan dengan sombongnya ia berdiri lalu berkata, "Hei Pendekar Galang, hari ini aku kecundang, tapi masih ada kesempatan lain untuk menebus kekalahan ini. Tunggulah pembalasan Dai Tawang," kata Dai Tawang sambil memperhatikan semua orang yang ada di gelanggang itu. Bukannya bertaubat, tapi berompak mengatasnamakan pengikut Pendekar Galang dan memfitnah Pendekar Galang. Baginda Raja sangat murka dan memberi perintah, tangkap Panglima Galang beserta bunuh dia. Ampun, ribu ampun tuanku, sembah Pati harap diampun. Sesungguhnya Pati telah difitnah orang. Selama ini Pati tak pernah berniat dan punya pikiran untuk mendurhaka kepada tuanku dan kerajaan. Tapi kalau tuanku tidak percaya, Pati bersedia dihukum. Ampun, beribu ampun tuanku. Terimalah sembah Pati, mengingat selama ini keris pusaka Pati ini telah bertahun-tahun bersama Pati.
dan keris ini sangat sakti, maka akan patih sembahkan kepada tuanmu, ujar pendekar dalam sambil mengeluarkan keris sakti yang terbungkus. Saat kemudian Baginda Raja pun "Wahai sekaliannya, dengarkan beta berucap. Pada hari ini, seorang pendekar yang gagah perkasa yang telah menjadi sandaran kerajaan telah menghadiahkan sebuah beta, sebuah keris pusaka yang selama ini sudah pun menjaga dirinya. Hadiah ini adalah petanda kesetiaan pendekar galang kepada kerajaan. Maka dengan ini, keris ini beta namakan keris Sempaharia." Demikian titah Baginda. Tiada lama kemudian, barulah pendekar galang menghantarkan sembah. Beliau berkata, karena sudah tua, ia ingin melepaskan diri. Dan ia ingin betapa menurutnya telah banyak pemuda-pemuda yang muncul dan handal yang bisa menjadi sandaran kerajaan. Pada awalnya, niat pengunduran tersebut ditolak oleh Baginda Raja. Tapi karena kuatnya keinginan pendekar galang, Baginda pun tidak bisa menahan. Setelah menganturkan sembah, pendekar galang meninggalkan istana dan sejak peristiwa itu tak siapapun tahu kemana perginya pendekar galang. Sekian cerita dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.